Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kali ini saya akan melanjutkan kembali tentang cerita catatan harian saya pertama kali mengenal internet ya. Awalnya di tahun 2002 waktu kerja di Makassar, kemudian pas kerja di koperasi juga. Ya, dan pada akhirnya kita buka warnet di tahun 2009 ya. Dan tahu kawan-kawan bahwa rata-rata ketika warnet itu booming di 2009 untuk Kabupaten Pangkep, itu mungkin Speedy juga baru masuk kala itu ya, tahun itu. Termasuk saya punya warnet adalah warnet kedua yang ada di Pangkep. Dan pada akhirnya ketika kami membuka warnet, dan ya penyakit masyarakat memang rata-rata seperti itu. Waktu itu masih sama seperti di Makassar ya. Belum ada tujuan daripada penggunaan internet itu sendiri. Kebanyakan hanya untuk hiburan. Salah satunya digunakan untuk mencari situs-situs yang tidak layak atau tidak pantas ya. Malah. Kenapa saya tahu hal-hal seperti itu? Karena saya kan sebagai operator juga bisa memantau mereka melalui billing dan tahu apa saja yang mereka buka ya. Tahun 2009 itu berbeda. Jika orang lain mencari tentang hal-hal yang aneh, kalau saya langsung mengetik kata pencarian pertama saya adalah cara menghasilkan uang dari internet. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya mengetik kata itu, dan saya juga masih ingat posisinya bahwa saya berada di bilik nomor 2 dan mengetik karena bilik nomor 2 itu berhadapan dengan billing atau server. Jadi dekat ya, karena kalau saya pakai di server agak mengganggu pekerjaan saya untuk memantau semua semua komputer ya. Jadi saya on di bilik nomor 2 dan di situ saya mengetik tentang mencari uang di internet. Awalnya saya langsung membaca tentang blog. Bagi saya blog itu apa sih ya? Saya merasa bahwa blog itu sesuatu yang tidak terlalu penting, tidak terlalu kurang kurang berkelas lah ya. Bagi saya website atau situs itulah yang terpenting. Bagi saya blog itu adalah sesuatu hal yang tidak terlalu saya pertimbangkan ya. Padahal website dan blog itu memiliki fungsi yang sama, yaitu menerbitkan artikel-artikel ke internet. Dan ketika itu saya masih ingat saya meregister domain nama saya sendiri, mawardimustafa.com, itu di AWS ya, dan itu adalah sebuah situs yang memberikan free atau domain gratis. Jadi saya meregister nama saya sendiri, nama lengkap saya sendiri. Setelah saya meregister itu ada beberapa cara yang dibagikan atau cara tutorial membuat situs. Salah satunya adalah situs instan, dan AWS sendiri sebagai penyedia domain hosting kala itu memberikan fitur itu. Dikasih domain gratis, dikasih hosting gratis, tetapi dengan sistem site builder. Site builder itu artinya ya sama dengan blog, sekali pencet langsung terinstall dan terbitlah jadi sebuah situs atau website. Dan saya sangat senang sekali, cuman kita memiliki beberapa keterbatasan, yaitu tidak bisa merubah tampilan, hanya bisa memilih template. Dan karena hal itu saya merasa risih. Yang pertama, gara-gara itu karena kita tidak bisa melakukan custom atau menciptakan atau membuat sebuah tampilan situs sendiri. Kemudian yang kedua yang membuat saya risih adalah ada iklannya. Ini yang saya tidak senangi atau saya tidak sukai ketika dikasih iklan. Karena platform blog yang lain itu tidak ada iklannya kawan-kawan, seperti Blogspot kala itu, WordPress.com juga tidak ada, kemudian detik.com juga tidak ada. Detik.com juga kala itu memberikan platform blog gratis ya. Jadi makanya saya menganggap bahwa tidak profesional jika menggunakan yang gratisan itu. Tapi yang gratisan itu bagusnya karena mereka tidak menyisipkan iklan. Sedangkan berbeda dengan yang memberikan domain gratis, itu mereka memasang iklan mereka. Jadi kita yang nulis, mereka yang mendapatkan hasil ya. Berbeda dengan Blogspot ya, nanti dapat hasil kalau untuk kita sendiri. Itulah awalnya saya menganggap bahwa blog itu bukanlah sesuatu yang utama, atau artinya saya menganggap ya nomor 2 lah. Bagi saya situs atau website itu nomor 1. Jadi saya bertahan untuk 1 tahun di situ, dan paling mengecewakan saya itu adalah tampilnya iklan di situs saya atau di blog saya mawardimustafa.com.
Itu yang saya sangat tidak suka kawan ya. Yang pada akhirnya saya pun menghentikan untuk membangun membangun situs mawardimustafa.com. Dan setelah lama membaca, mencari tahu informasi-informasi, ternyata blog dan situs itu adalah sama kawan-kawan. Bahkan pengguna blog lebih banyak daripada pengguna situs. Ini yang menjadikan saya merasa sangat tertipu sekali dengan pandangan saya bahwa blog dan situs itu adalah sesuatu yang berbeda. Ternyata blog dan situs ternyata adalah sama, cuma yang membedakan karena sistem gratisannya. Yang dulu kan kalau di penyedia domain gratisan itu kita kan dapat misalnya mawardimustafa.com ya. Tapi kalau untuk blog gratis itu mereka pakai subdomain, misalnya mawardimustafa.blogspot.com atau mawardimustafa.detik.com. Demikian juga di WordPress, sama juga menggunakan belakang nama kita wordpress.com. Jadi saya menganggap ini kurang profesional dan namanya terlalu panjang. Itulah awalnya ketika saya memutuskan untuk tidak menggunakan lagi website dan menggunakan menggunakan blog gratisan. Dan demikian dulu cerita kita kali ini. Kita lanjutkan nanti pada kesempatan berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.